Pentingnya vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus yang diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Pentingnya vaksin. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal untuk mencegah penyakit. Dengan prosedur vaksinasi yang benar akan diperoleh kekebalan tubuh yang optimal. Pentingnya vaksinasi yaitu dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua itu mengurangi risiko terjadinya COVID-19. Ketiga, ketika tertular COVID-19 dampaknya tidak terlalu buruk. Dan yang keempat yaitu dapat mencapai herd immunity. Manfaat melakukan vaksinasi. 1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus corona, sehingga resiko terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Yang kedua yaitu mendorong terbentuknya herd immunity. Jika diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity dalam masyarakat, yang artinya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitar. Yang ketiga yaitu meminimalisir dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang membaik, memiliki imun yang membaik, maka kegiatan sosial dan ekonomi bisa kembali seperti sedia kala sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Mari turut serta sukseskan kegiatan vaksinasi untuk menurunkan risiko terinfeksi COVID-19. Terapkan prokes 5M. Apa saja prokes 5M? Yaitu 1. Mengurangi mobilitas. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Mari terapkan prokes 5M untuk mencegah penularan COVID-19. Prokes 5M yang pertama adalah mengurangi mobilitas. Virus COVID-19 bisa menular di mana saja dan kapan saja. Jadi, semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala tertular virus, belum tentu kita tidak menderita virus COVID-19. Pasalnya, virus corona mudah menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Prokes 5M selanjutnya yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi, karena tidak tahu orang yang bertemu dengan kita terpapar virus corona ataupun tidak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu kita patuhi yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dalam keputusan tersebut disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Memakai masker. Penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk maupun berbicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup
orang lain yang ada di sekitar kita. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jemari menggunakan air dan sabun untuk menjadi lebih bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun atau yang sering kita kenal CTPS, salah satu upaya pencegahan penyakit. 6 langkah mencuci tangan yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mencegah virus corona. Yang pertama, ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, gosok sela-sela jari. Yang keempat, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam. Yang kelima yaitu ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang terakhir, gosok berputar ujung jari tangan kanan dengan telapak kiri dan sebaliknya. Tentu saja tidak semua tempat tersedia air bersih dan sabun. Oleh karena itu, hand sanitizer juga bisa dijadikan alat alternatif. Semua jenis virus termasuk COVID-19 bisa dapat aktif di luar tubuh manusia selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Mereka bisa menyebar melalui droplet seperti saat batuk, bersin, atau saat pengidapnya berbicara. Oleh karenanya, mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan beberapa kali sehari.